Laksamana ke Malahayati mengakhiri petualangan Cornelis de Houtman. 11 September tahun 1599 terjadi duel di atas geladak kapal berbendera Belanda. Duel dua panglima di atas perairan Malaka. Laksamana Malahayati melawan Cornelis de Houtman. Malahayati atau lebih dikenal sebagai Laksamana Malahayati merupakan keluarga Kesultanan Aceh. Ayahnya adalah Laksamana Mahmud Shah yang masih keturunan dari Sultan Ibrahim Ali Mohayat Shah, sedangkan kakeknya adalah Laksamana Muhammad Syahid Shah. Pada masa remajanya, Malahayati merupakan salah satu lulusan terbaik dari Ma'had Baitul Maqdis. Namun, tidak seperti perempuan pada umumnya, Malahayati lebih memilih dunia militer yang lebih banyak berisi kaum pria. Darah militer yang melekat dari ayah dan kakeknya ini membuat Malahayati menekuni dunia yang tidak jauh dari senjata. Karir militernya semakin meningkat ketika beliau mendapatkan jabatan sebagai kepala pengawal sekaligus panglima protokol istana pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah. Jabatan itu diterimanya setelah menggantikan suaminya yang gugur dalam pertempuran melawan Portugis. Saat itu, Portugis telah bercokol di Malaka dan sempat menguasai sebagian perairan di sisi timur Sumatera. Hingga kemudian, Sultan Alauddin memberikan jabatan Panglima Angkatan Laut kepada Malahayati. Sejak itulah Malahayati lebih dikenal sebagai Laksamana Malahayati. Angkatan Laut Aceh pada masa Laksamana Malahayati memiliki setidaknya 100 kapal perang besar. Masing-masing kapal itu mampu mengangkut hingga 400 pasukan. Laksamana Malahayati membangun pangkalan militernya di Teluk Lamreh Krueng Raya. Tidak jauh dari teluk tersebut, pada sebuah bukit dibangun benteng pertahanan sekaligus sebagai menara pengawas. Selain membangun armada lautnya, Laksamana Malahayati juga membentuk pasukan Inong Bale. Pasukan ini terdiri dari para perempuan yang suaminya gugur dalam pertempuran. Kekuatan pasukan Inong Bale terus meningkat hingga mencapai 2.000 personil. Kisah pertarungan legendaris Laksamana Malahayati bermula dari datangnya dua kapal Belanda bulan Juni 1599. Dua kapal Belanda yang bernama The Leeuw dan The Leeuwin merapat ke pelabuhan Aceh. Dua kapal itu masing-masing dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan saudaranya Frederik. Sebagaimana Portugis dan Spanyol, kapal-kapal Belanda itu datang untuk berniaga. Awalnya, hubungan orang-orang Belanda dengan rakyat Aceh berjalan baik-baik saja. Namun, benih-benih pertikaian muncul akibat perilaku orang-orang Belanda yang ingin menjajah Aceh. Bulan September 1599, perang di lautan akhirnya berkobar. Atas perintah Sultan Alauddin, Laksamana Malahayati memimpin penyerbuan ke The Leeuw dan The Leeuwin. Dua kapal Belanda itu masih berada di Selat Malaka ketika serangan datang. Laksamana Malahayati turun langsung ke pertempuran. Beliau bergerak di antara kapal-kapal perang dan berhasil menerobos ke geladak kapal yang dipimpin Cornelis de Houtman. Duel pun berlangsung di tengah-tengah pertempuran. Dengan senjata rencongnya, Laksamana Malahayati berhasil mengakhiri sepak terjang Cornelis de Houtman. Pertempuran ini menjadikan Laksamana Malahayati sebagai sosok yang disegani oleh para pelaut Eropa. Tahun 1606, Laksamana Malahayati gugur dalam pertempuran melawan Portugis di Selat Malaka. Jenazahnya kemudian dimakamkan pada lereng Bukit Lamkuta, Kuta Raja.
Cut Mutia merancang strategi gerilya hit and run. Unggul dalam jumlah dan persenjataan bukan berarti pertempuran akan berjalan mudah bagi Belanda. Pada Perang Aceh, di balik lebatnya medan hutan belantara, pasukan Belanda sangat menderita akibat serangan mendadak. Cepatnya serangan tak terduga itu diikuti dengan menghilangnya pasukan penyergap. Belum sempat merespon, Belanda harus menerima kenyataan tewasnya pasukan mereka tanpa sempat membalas. Memasuki abad ke-20, Perang Aceh telah berlangsung sekian puluh tahun lamanya. Pasukan Aceh tidak lagi melancarkan serangan terbuka. Keunggulan jumlah dan persenjataan Belanda kini direspon dengan strategi serangan kilat dan mundur cepat. Strategi taktik perang hit and run ini dicetuskan oleh sosok perempuan bernama Cut Mutia. Beliau adalah putri dari keluarga bangsawan Aceh, Teuku Ben Daud Pirak dan Cut Jah. Cut Mutia lahir pada tahun 1870, masa-masa menjelang pecahnya Perang Aceh. Cut Mutia semenjak kecil sudah terbiasa hidup dalam masa peperangan, situasi yang menempa mentalnya pada perjuangan melawan Belanda. Keterlibatan Cut Mutia dalam aksi militer dimulai pada tahun 1899. Bersama suaminya, Teuku Cik Muhammad, Cut Mutia turun langsung ke gelanggang perang. Tahun 1901, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah mengobarkan semangat rakyat Aceh untuk melawan Belanda. Semangat para pejuang Aceh pun kian menyala-nyala, termasuk Cut Mutia dan suaminya. Berbagai pertempuran di awal abad ke-20 itu memberikan tekanan yang cukup telak bagi Belanda. Meskipun berhasil menangkap beberapa tokoh seperti Cut Nyadin, namun perlawanan tidak kunjung berhenti. Strategi gerilya hit and run yang dicetuskan Cut Mutia sangat efektif dalam menghadapi Belanda. Melalui strategi ini, pasukan Aceh juga berhasil merampas berbagai senjata dan perbekalan milik Belanda. Bertahun-tahun lamanya, Belanda dipaksa menghadapi pertempuran yang melelahkan dan tidak mereka pahami. Hutan dan pegunungan Aceh menjadi kawasan yang menakutkan bagi pasukan Belanda. Sampai kemudian, pada tahun 1905, sebuah insiden yang menewaskan beberapa pasukan Belanda membuat Teuku Cik Muhammad tertangkap. Beliau kemudian dijatuhi hukuman mati di kawasan sekitar pantai Lok Sumawe. Namun, bukan berarti pertempuran telah terhenti. Serangkaian serangan terhadap unit-unit Belanda terus berlangsung. Cut Mutia benar-benar memanfaatkan keahliannya dalam menyusun strategi perang. Tahun 1907, Cut Mutia menikah lagi dengan Pang Nangro, salah satu pejuang Aceh. Bersama Pang Nangro, perjuangan terus berlanjut hingga beberapa tahun berikutnya. Pada paruh kedua tahun 1910, sebuah pertempuran berlangsung di Bukit Hagwe. Pertempuran ini memberikan pukulan yang berat bagi pasukan Aceh. Pang Nangro gugur dalam pertempuran, sedangkan Cut Mutia bersama putranya Teuku Raja Sabi berhasil meloloskan diri. Dan pada bulan Oktober 1910, Cut Mutia dan pasukannya dikepung Belanda. Cut Mutia menolak menyerah dan melawan hingga akhir. Hingga kemudian, Cut Mutia gugur dalam pertempuran.